warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Dengan saya Yai Nuri dari SMP Negeri 5 Langkahan. Saya Sumarti dari SD Negeri 10 Langkahan. Saya Dila Sabrina dari SD 14 Langkahan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Bu Reza, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah saya hari ini kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, walafiat sama. Baik, sebelum kita melaksanakan proses coaching, di sini saya sebagai pengamat yang nantinya akan bertugas mengamati proses berjalannya percakapan ibu dengan si coaching. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai rubrik dari pengamatan. Dalam proses pengamatan ini ada 3 tahapan. Yang pertama, praobservasi ataupun sebelum observasi dilaksanakan, terus kemudian supervisi. Di sini saya akan mencatat bagaimana proses berjalannya percakapan. Yang ketiga yaitu pasca supervisi, yaitu setelah selesai percakapan. Tentunya sebelum kita melaksanakan percakapan berbasis coaching ini, tentunya ibu sudah pernah mempelajari mengenai prinsip-prinsip dari coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi, serta ada kompetensi inti coaching yang selanjutnya yaitu di mana ada kehadiran secara penuh ataupun present, yang selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik tirta. Nah, percakapan menggunakan alur tirta ini di mana T itu tujuan, ada identifikasi, ada rencana dan tanggung jawab. Semua itu tentu ibu sudah mempelajari di modul 2.3. Nah, baik, sebelum saya akan mengajukan pertanyaan praobservasi, di sini kompetensi coaching apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bapak. Di sini saya akan mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Di mana di sini dengan mendengarkan dengan aktif, si coach tersebut bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan yang sedang menghadapinya. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua yang selanjutnya yaitu bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Bapak, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, disinilah saya bisa menggali permasalahan yang sedang dihadapi Uci. Kemudian bisa dari pertanyaan berbobot tersebut, Uci bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Indikator ketercapaian mana yang ingin ibu kembangkan? Baik, saya berharap melalui proses coaching ini saya bersama Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si Kuci tersebut. Saya juga berharap juga nantinya melalui jalur Tirta saya akan mengajukan pertanyaan ya, sehingga sebuah jawaban akan muncul dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si Kuci tersebut.
Baik Ibu, semoga indikator yang ingin Ibu kembangkan dapat tercapai dan semoga yang Ibu kembangkan dapat tercapai dan semoga proses percakapan nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, Ibu ya. Baik Ibu, sudah bisa dimulai percakapan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Sumarti. Waalaikumsalam Bu Rija. Gimana kabarnya Bu Sumarti? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Bu Rija sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya kabar baik juga Bu Sumarti. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu Sumarti. Ya, amin. Saya dengar Bu Sumarti ingin mau cerita dengan saya gitu. Kira-kira apa yang ingin Ibu cerita sama saya? Iya Bu, begini, saya kan mengajar di kelas 2 ya Bu ya, kelas rendah. Saya mengalami kendala, yaitu di kelas saya itu ada murid yang belum bisa membaca. Dia itu tertinggal dengan teman-teman yang lain, teman-temannya yang lain itu sudah lancar semua membaca Bu. Dia sendiri yang belum bisa membaca Bu. Baik, berarti di kelas 2 Bu Sumarti berarti ada siswa yang belum bisa membaca, gitu ya. Jadi dengan kita melakukan coaching, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap Bu, melalui percakapan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Saya mendapatkan solusi dari masalah anak saya yang tadi yang belum bisa membaca itu Bu. Apakah selama ini Ibu Sumarti pernah melakukan metode pembelajaran begitu, mengajarkan si anak yang tidak bisa membaca tersebut? Sudah Bu, sebelumnya kan Bu, saya kan mencari tahu dulu permasalahan anak tersebut Bu. Saya panggil anak tersebut secara personal ya Bu ya. Memang anak tersebut kan Bu, kalau pas jam belajar tuh memang dia kurang memperhatikan. Habis itu Bu, saya sudah juga mendatangi orang tuanya kan Bu. Memang anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Kan kita kalau memberi pelajaran atau memberi materi kepada anak, di sekolah kita kasih materi, kalau di rumah tidak diulang kan sama saja ya Bu ya. Jadi orang tuanya tuh di rumah sibuk dengan bekerja Bu, pulang sore itu mau maghrib, kalau malam orang tuanya sudah capek. Jadi anaknya itu kurang perhatian dari orang tuanya tersebut Bu. Jadi kan Bu, langkah saya kedepannya saya akan melakukan metode yang pertama, saya akan memberikan privat Bu, pembelajaran secara privat anak tersebut. Yang pertama di jam-jam istirahat Bu, di jam istirahat setelah anak itu istirahat dengan temannya sudah beli jajan, saya panggil waktu 10 menit atau 5 menit untuk belajar membaca sebentar Bu. Yang kedua, saya luangkan waktu saya di rumah Bu, secara privat anak tersebut. Saya suruh ke rumah saya untuk saya ajarin membaca Bu. Entah 10 menit, 20 menit saya ajarin membaca. Dan yang ketiga, ini saya akan melakukan metode mengajari membaca tersebut dengan cara menyertai gambar Bu. Misalkan kan ini kita memberi bacaan bola, kita gambar itu, bukan kita ada gambarnya biar anak tersebut berpikir, oh itu gambar bola, hurufnya dari apa ya? B O L A. Nanti kita misalkan kita beri gambar mata, anak itu bisa mata, hurufnya dari apa aja ya. Itu Bu metode yang akan saya terapkan. Sangat bagus itu ya Bu Sumarti, yang Ibu rancang itu sangat luar biasa gitu ya Bu ya. Ibu juga sudah mendekati orang tuanya juga gitu ya. Apakah Ibu membutuhkan bantuan yang lain gitu untuk menjalankan program ini? Dukungan begitu Pak Bu? Tentu saya membutuhkan dukungan. Yang pertama
saya kan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah juga, saya butuhkan ya Bu ya. Jangan nanti saya memanggil murid tersebut pada jam istirahat ada komplain dari pihak mana, juga dukungan dari rekan sejawat itu sangat saya butuhkan. Terlebih-lebih lagi dukungan dari orang tua siswa tersebut Bu, sangat saya butuhkan Bu, biar murid tersebut lancar membacanya. Sebelumnya begitu, apakah Ibu mengenal siswa tersebut dari sebelum Ibu mencari tahu begitu? Dari sebelumnya gitu, bahwa orang tua dia kan tadi Ibu ceritakan bahwa orang tua sibuk bekerja gitu ya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk meluangkan kepada anaknya. Mungkin si anak tersebut dia mempunyai kakak begitu di rumah? Kebetulan kan Bu, kebetulan kan anak tersebut anak sematawayang Bu. Memang anak tersebut juga dari keluarga, maaf ya Bu ya, dari keluarga yang tidak mampu, dan jadi orang tuanya yang berdua itu sibuk dengan bekerja Bu, sehingga anaknya kurang perhatian ya Bu. Kadang saya tanya Bu, terus kalau orang tua bekerja, kamu pulang sekolah kan orang tua pulangnya sampai maghrib, kamu di rumah sama siapa? Sama nenek. Neneknya udah tua Bu, jadi terus kalau malam kenapa tidak belajar membaca? Bapak sama ibu udah capek, katanya udah tidur capek, jadi gitu Bu. Apakah di rumah sekolah setelah Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah begitu ya, ada berencana ingin membuat program les membaca kepada anak-anak yang tidak bisa membaca begitu Bu? Iya Bu, setelah saya konsultasi dengan kepala sekolah memberikan solusi, bukan hanya untuk si anak tersebut ya Bu. Jadi dihimbau untuk wali-wali kelas yang lainnya, untuk anak-anak yang tidak bisa membaca diberikan seperti les gitu ya Bu ya. Memang sama kepala sekolah disarankan seperti itu Bu, untuk membuat les Bu. Itu sangat bagus ya Bu. Itu adalah satu langkah yang terbaik buat anak-anak yang tidak bisa membaca, dengan membuat les seperti itu, sehingga anak-anak tersebut bisa termotivasi untuk bisa membaca. Iya. Apakah waktu yang ditentukan kapan? Misalkan dalam membuat les tersebut, apakah setiap hari ataupun setiap 1 minggu berapa kali begitu Bu? Begini Bu, saya dan rekan sejawat tadi yang saya ajak berkolaborasi Bu, saya akan melaksanakan les tersebut dalam 1 minggu 3 kali Bu. Jadi kami ada 3 orang, kami saling bergantian Bu. 1 hari nanti saya, 1 hari kedepannya yang lain, dan 1 hari yang kedepannya tadi yang lain lagi. Begitu Bu. Dan kami saling berkoordinasi. Nanti kamu memberikan materi ini, nanti saya memberikan materi ini, dan saya ini memberikan materi ini. Dan materi itu yang pastinya materi yang menyenangkan, yang membuat anak itu termotivasi dan semangat, dan terus semangat untuk belajar membaca. Pokoknya kalau untuk kita kelas rendah, anak kelas kecil kan yang kita cari yang semangatnya dulu ya Bu ya, lihat biar termotivasi, tidak bosan, supaya dia terbangun untuk belajar membaca dan tidak tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Kira-kira nih materi yang ingin Ibu berikan kepada siswa tersebut, itu materinya apakah hanya membaca saja ataupun ada dimasukkan matematika gitu, atau kalistung, membaca dan berhitung? Iya Bu, selain membaca kan kita dari matematika kan kita bisa menyisipkan juga. Misalkan kita matematika kita dari huruf 1 aja, kalau dari angka 1, kalau kita dari kita suruh nulis huruf aja udah kita pakai huruf S, huruf A, T, U, jadi itu dari angka 1 ya Bu. Nanti dari angka 2. Nah nanti kalau kita sudah belajar mengenai entah bilangan Bu, anak tersebut kita bikin secara matematika, kita buat angka itu 10 Bu, anak itu bisa menulis pakai huruf 10 secara ejaan gitu Bu. Jadi kan kita selain mengajarkan bahasa Indonesia khusus membaca, matematika juga kita terapkan gitu Bu. Satu jalan tapi memiliki 2 tujuan gitu ya.
Baik, kalau kita ratingkan gitu ya, dari penilaian ibu kepada anak yang tidak bisa membaca tersebut, berapa nilai yang bisa ibu berikan? Kalau yang belum bisa membaca ini ya Bu ya, kalau diratingkan masih 4 Bu. Masih empat. Iya. Berapa kira-kira yang ingin ibu tingkatkan nilainya? Saya ingin meningkatkan di angka 7 Bu. Ya, saya ingin tingkatkan di angka 7 dulu. Luar biasa Bu. Perjuangan ibu sehingga mendapatkan nilai 7 tersebut Bu ya. Iya. Kemudian apakah ibu mempunyai kriteria anak-anak yang masuk ke dalam les begitu, misalkan apakah hanya tidak bisa membaca saja ataupun yang masih lambat membaca tetapi masuk ke les juga begitu? Iya Bu, yang ini kan kalau khusus untuk les ini yang pertama kita kan itu ada 3 hari ya Bu ya, ada 3 hari. Selain yang sama sekali yang belum bisa membaca, yang masih tertatih-tatih masih 2 kata itu kami masukkan juga Bu. Kalau khusus untuk yang belum bisa membaca aja kan cuma berapa orang, paling 1-2 orang yang masih tertatih-tatih juga kami masukkan supaya dia lebih lancar lagi dalam membacanya gitu Bu. Ya. Dalam satu hari berapa jam ataupun berapa menit atau jam untuk menggunakan les tersebut dalam satu hari? Kalau di sekolah Bu, kami melaksanakan les, kami mulai dari jam 2 dan 2 siang kami mulai dan jam 4 kami selesai Bu. Jadi ada 2 jam gitu ya? Iya. Baik. Kemudian misalkan dalam satu hari tersebut ada 2 jam, itu materi satu aja ataupun ada 2 materi yang diajarkan? Kalau kami di sini Bu, ini kan tadi terfokus pada anak yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca. Cuma kan di materi tersebut kan kita sisipkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi kan intinya kita kepada membaca dulu itu Bu, yang kita intikan dulu itu Bu. Jadi disisipkan pelajaran yang lain juga gitu ya, sehingga pemahaman dari siswa tersebut bisa tercapai juga. Kemudian dari percakapan kita tadi, apa yang ingin ibu tingkatkan dari siswa-siswa ibu di kelas 2? Yang ingin saya tingkatkan dari anak-anak saya di kelas 2 Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi anak saya, yaitu pertama di bidang membaca dulu ya Bu ya. Saya ingin anak saya selesai di kelas 2 ini semuanya udah lancar membaca Bu. Suatu motivasi juga ya buat ibu. Kemudian metode apa yang pernah ibu ajarkan kepada siswa sehingga siswa tersebut bisa aktif di kelas? Saya menerapkan metode yang pertama membuat ice breaking ya Bu ya. Kita bisa ice breaking supaya anak tersebut tidak jenuh dalam belajar. Kita juga bisa menerapkan pembelajaran itu anak-anak belajar sambil bermain. Intinya anak itu kan tidak keluar dari pelajaran, tetap belajar tapi sambil bermain, biar anak itu tidak bosan dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Apakah semua pada saat ibu melakukan ice breaking anak-anak aktif? Alhamdulillah Bu, anak-anak saya kalau ice breaking, entah belajar sambil bermain, anak-anak semuanya antusias untuk mengikutinya Bu. Jadi semangat dia saat melakukan ice breaking gitu ya. Berarti di sekolah, di kelas Ibu Sumarti ada berapa orang tadi Ibu bilang yang tidak bisa membaca? Yang tidak bisa membaca ada 2 orang Bu. Ya, berarti bisa dikatakan dari 100% hanya 10% lah ya yang tidak bisa membaca. Baik Ibu Sumarti, setelah berbincang-bincang kita tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan hari ini? Alhamdulillah Bu, melalui perbincangan kita hari ini, melalui sharing kita hari ini, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu permasalahan anak saya yang belum bisa membaca. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya. Bagaimana perasaan Ibu setelah
mendapatkan solusi tersebut? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah lega. Ibaratnya tadi saya masih bingung, bimbang langkah apa yang ingin saya lakukan. Untuk saat ini saya sudah mendapatkan solusi, apa langkah yang akan saya laksanakan, saya sudah mendapatkannya dari Bu Ija. Berarti dengan kita berbincang-bincang hari ini Ibu sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan Ibu. Mungkin kalau sendiri mungkin kita simpan di hati ya Bu Sumati. Setelah ada kawan sharing bisa membuka pikiran kita buat menentukan sesuatu solusi dalam suatu permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Baik Bu Sumati, dari apa yang sudah Ibu bicarakan dengan saya, mudah-mudahan Ibu mendapatkan hidayahnya untuk pembelajaran ke depan sehingga si anak tersebut bisa membaca begitu ya Bu Sumati. Dan saya mengharapkan berita selanjutnya dari Bu Sumati, yaitu kabar gembira bahwa anak Bu Sumati sudah bisa membaca. Iya. Oke Bu Sumati, terima kasih banyak telah meluangkan waktu curhat dengan saya begitu Bu Sumati ya. Iya, Oke Bu Sumati, sampai ketemu lagi nanti. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi sudah mendengarkan dan saya sudah menyimak dari proses percakapan yang Ibu lakukan dengan si Koci ya. Alhamdulillah percakapan berjalan dengan baik dan Ibu dalam percakapan tersebut sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi si Koci tersebut. Baiklah, hal yang ingin saya tanyakan pasca supervisi yaitu apakah sudah Ibu lakukan dalam mengukur indikator capaian yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Pak. Di sini tadi saya sudah melakukan coaching dengan Koci ya. Ya Pak, jawaban saya itu ya, saya sudah melakukan pengukuran tercapaian indikator yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya juga sudah menggunakan alur theta dalam proses percakapan tadi, yaitu pertama tujuan, kedua identifikasi, kemudian rancangan, kemudian tanggung jawab gitu ya. Saya sudah melakukan sesuai dengan alur theta ya Pak. Baik Bu, memang benar Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan tadi yaitu dalam mengembangkan sudah sesuai dengan catatan saya di sini, di mana Ibu sudah sesuai dan sesuai dengan apa yang sudah saya amati. Dan selanjutnya, apalagi yang ingin Ibu kembangkan kan sudah sesuai dengan catatan saya dan sudah sesuai dengan yang saya amati ketika Ibu melakukan coaching. Nah, yang selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir ini Bu ya, gimana apa kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan setelah percakapan ini selesai? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh Pak. Di mana kehadiran penuh tersebut saya bisa lebih mendalami lagi pertanyaan yang kritis kepada si Koci, sehingga si Koci tersebut bisa memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu Pak. Sehingga pertanyaan tersebut dengan sendirinya mendapatkan jawaban dari si Koci tersebut. Memang benar Bu ya, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam mengembangkan kompetensi Ibu selanjutnya? Oke, saya akan melibatkan di sini itu siswa tersebut, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua
di mana peran orang tua itu paling utama dalam melakukan pembelajaran. Untuk menyukseskan pembelajaran itu membutuhkan dukungan real dari orang tua terlebih dahulu, kemudian bisa kita lanjutkan di sekolah. Baik Bu, jadi dukung ada orang tua, terus kemudian siswa untuk dukungannya Bu ya, rekan sejawat, kepala sekolah, itu merupakan yang Ibu harapkan untuk mendukung dari kompetensi yang selanjutnya. Nah, jadi Bu, kesimpulannya baiklah dari percakapan kita hari ini sudah melakukan coaching ya, sesuai dengan prinsip coaching, kompetensi inti dari coaching, serta percakapan sudah sesuai dengan alur tirta ya. Dan yang terakhir mengenai kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan dalam hal coaching ini, Ibu ya sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching serta kompetensi inti dari coaching itu sendiri, serta dan percakapan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan yang terakhir mengenai kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi dalam coaching ini, yaitu kehadiran penuh ya. Baiklah, semoga Ibu apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Tetap semangat, tetap rendah hati ya Bu ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.